Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Siska Elasta Putri MSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Sebelum kami masuk kepada pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Alisa Pertiwi, NIM 2130202004. Saya sendiri, Debbie Triana Dewi, NIM 2130202010. Yang ketiga, Dian Oktania Fitri, NIM 2130202013. Yang keempat, Gilang Alfodio, NIM 2130202018. Yang kelima, Putri Wulandari, NIM 2130202050. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aliran pemikiran yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Pertama yaitu mazhab formalitis yang dipelopori oleh tokoh John Austin dan Hans Kelsen. Menurut John Austin, bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan. Perintah ini adalah untuk makhluk yang berpikir. Hukum ini tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk, tetapi harus berdasarkan kekuasaan penguasa. Menurut John Austin, hukum terbagi atas hukum Tuhan dan hukum yang dibuat manusia. Hukum Tuhan yaitu hukum yang tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan hukum yang dibuat manusia dibedakan atas hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya dibuat oleh penguasa yang mengandung unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya dibuat oleh perkumpulan atau badan-badan tertentu. Menurut Hans Kelsen, mazhab formalitis ini terkenal dengan teori murni tentang hukum, pure theory of law, yang artinya hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Hans Kelsen bermaksud menunjukkan bagaimana hukum yang sebenarnya tanpa memberikan penilaian apakah hukum itu adil atau kurang adil. Sistem hukum menurutnya yaitu suatu susunan yang hierarkis dari kaedah atau peraturan. Di puncaknya terdapat ground norm yang merupakan kaedah dasar dari ketertiban tata hukum nasional. Sahnya suatu kaedah hukum dikembalikan pada kaedah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaedah dasar. Mazhab sejarah dan kebudayaan. Menurut aliran sejarah dan kebudayaan, hukum tidak bisa lepas dari unsur-unsur kemasyarakatan, sebab ia merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum secara timbul. Menurut Sir Henry Maine, perkembangan hukum sejarah dengan perkembangan hukum masyarakat dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern yang kompleks. Pada masyarakat sederhana, hubungan hukum berdasarkan sifat solidaritas atau keinginan untuk membantu. Pada masyarakat modern, hubungan terjadi karena adanya hak dan kewajiban. Menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentukan undang-undang. Aliran utilitarisme, di mana aliran utilitarisme tersebut dipelopori oleh dua orang tokoh. Yang pertama adalah Jeremy Bentham dan yang kedua adalah Van Lering, di mana
Jeremy Bentham memegang sebuah prinsip di mana manusia akan melakukan sebuah tindakan yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan akan mengurangi penderitaan terhadap dirinya. Dan juga baik buruknya perbuatan tersebut diukur dengan apakah perbuatan itu mendatangkan kebaikan atau keburukan terhadap pelakunya. Sama halnya setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan sanksi sesuai dengan berapa besar kejahatan yang dia lakukan tersebut. Namun, hendaknya penderitaan yang dijatuhkan itu tidak lebih dari keperluan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Sama halnya dengan sebuah undang-undang, yaitunya baik buruknya sebuah undang-undang itu sesuai dengan aliran utilitarisme, yaitunya sebuah undang-undang itu apabila undang-undang itu mendatangkan kebahagiaan besar terhadap sebagian besar masyarakat, maka undang-undang tersebut akan disambut dengan baik oleh masyarakat dan dipandang secara baik oleh masyarakat. Begitu juga pandangan Van Lering, hukum menurut ia adalah sarana untuk mengendalikan individu agar tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dapat tercapai. Poin yang keempat yaitu mazhab sosiologikal jurisprudensi, yaitu mazhab ini dipelopori oleh Eugen Ehrlich, yakni terdapat pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law, atau dengan arti lain terdapat pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Pada dasarnya hukum positif ini hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut aliran ini, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada badan legislatif, keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, namun berasal dari masyarakat. Tata tertib dalam masyarakat berdasarkan pada peraturan yang dipaksakan oleh negara. Poin terakhir adalah mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum lahir dari pemikiran Karlin Leolins, Jerome Franks, dan Justin Olive Wendell Holmes. Aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi juga membentuk hukum. Menurut mazhab realisme hukum, manusia sekarang mengetahui bahwa hukum sebenarnya terdiri dari putusan pengadilan dan bahwa putusan dipengaruhi oleh banyak faktor selain kaidah hukum yang berlaku dapat mempengaruhi putusan hakim. Terdapat juga prasangka politik, ekonomi, serta moral yang menentukan putusan hakim. Pada intinya, putusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum. Keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar pandangan hakim yang bersangkutan mengenal keadilan yang dirasionalisasikan ke dalam pendapat tertulis. Kesimpulannya, filsafat hukum sebagai bagian dari disiplin hukum telah mempunyai tradisi yang lama dan telah dikembangkan oleh ahli-ahli pemikir yang tersohor. Filsafat hukum tersebut yang terutama berusaha untuk menghayati arti dan hakikat hukum yang banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berguna.